Kekuatan-kekuatan intelektual yang telah turut membangkitkan teori-teori sosiologi modern. Pertama, masa pencerahan dan munculnya sosiologi Prancis. Masa pencerahan atau Aufklärung yang dipelopori oleh Montesquieu dan Rousseau yang mendewakan akal budi telah membawa dampak yang sangat mendalam, baik positif maupun negatif, seperti runtuhnya tatanan masyarakat lama. Dalam keadaan yang demikian, muncul beberapa pemikir sosial di Prancis yang tergugah hatinya untuk menjawab pertanyaan apa yang membuat masyarakat bisa bersatu atau apa yang membuat masyarakat itu bisa harmonis. Mereka itu adalah Saint-Simon, Auguste Comte, dan Durkheim. Kita lihat satu persatu. Saint-Simon. Saint-Simon adalah seorang yang sangat konservatif. Sebagai seorang yang konservatif, ia berkeinginan menciptakan masyarakat yang teratur dan harmonis seperti yang terjadi sebelum Revolusi Prancis. Namun, dia juga setuju kalau fenomena-fenomena sosial diteliti dengan menggunakan metode-metode ilmiah seperti yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam. Gagasan beliau kemudian dikembangkan oleh Auguste Comte. Kedua, Auguste Comte. Karya Comte dalam arti tertentu merupakan reaksi terhadap Revolusi Prancis yang menciptakan situasi anarkis di dalam kehidupan masyarakat. Guna mengatasi dampak yang negatif yang ditimbulkan oleh Revolusi Prancis tersebut, dia mengembangkan sebuah ilmu yang disebut fisika sosial yang terdiri dari statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial berkaitan dengan struktur-struktur sosial, sedangkan dinamika sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Dalam kedua cabang ilmu itu, Comte berusaha menemukan hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Comte, perubahan sosial tidak harus terjadi melalui revolusi seperti Revolusi Prancis karena akibat-akibatnya itu bisa sangat fatal. Sebaliknya, perubahan sosial bisa terjadi secara perlahan-lahan, secara evolutif. Dan guna membenarkan argumentasinya itu, dia menulis buku yang berjudul The Positive Philosophy. Di dalam buku itu, dia menjelaskan perkembangan intelektual manusia dalam 3 tahap, yakni tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Dengan mengemukakan hukum 3 tahap itu, Comte menekankan pentingnya peran intelek dalam menemukan hukum-hukum positif yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, Émile Durkheim. Sebagaimana halnya Saint-Simon dan Auguste Comte, Émile Durkheim juga cemas dengan anarki yang terjadi dalam masyarakat Prancis. Karena itu, dia mencurahkan perhatiannya pada social order atau keteraturan sosial. Menurut dia, keteraturan sosial ketidakteraturan sosial dapat diatasi atau dikurangi dengan adanya reformasi sosial, terutama dengan memberikan penekanan pada peraturan-peraturan dan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Durkheim tentu saja berbeda dengan Karl Marx yang menganjurkan jalan revolusi guna menciptakan perubahan sosial di dalam masyarakat. Durkheim menulis banyak buku. Dalam buku pertama yang berjudul The Rules of Sociological Method, dia mengemukakan bahwa tugas utama sosiologi adalah mempelajari fakta sosial. Fakta-fakta sosial itu adalah kekuatan-kekuatan atau struktur-struktur eksternal terhadap individu tetapi mempengaruhi individu. Dalam buku yang kedua yang berjudul Suicide atau bunuh diri, dia menjelaskan pengaruh fakta sosial terhadap perilaku manusia, khususnya dalam kasus bunuh diri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
solidaritas yang terlalu kuat atau terlalu lemah bisa menyebabkan bunuh diri. Ada egoistic suicide, ada anomic suicide. Dalam buku yang ketiga yang berjudul Division of Labor, dia menganalisa ikatan-ikatan sosial pada masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Dalam masyarakat praindustri, ikatan sosial adalah moralitas bersama atau kesadaran kolektif yang disebutnya solidaritas mekanik. Sedangkan dalam masyarakat modern yang ditandai oleh patologi akibat pembagian kerja yang begitu ketat, tidak terdapat lagi kesadaran kolektif. Guna menjaga keteraturan itu, diperlukan hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama. Disebutnya solidaritas organik. Pertanyaan pokok, apa yang membuat masyarakat bisa bersatu? Dijawab oleh Durkheim dengan solidaritas. Ada solidaritas mekanik, kesadaran kolektif atau moral bersama, dan ada solidaritas organik, yakni hukum-hukum dan norma-norma untuk kehidupan bersama. Dalam buku terakhir yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life, Durkheim melaporkan hasil penelitiannya tentang asal-usul kehidupan agama pada masyarakat sederhana. Menurut dia, asal-usul kehidupan agama pada masyarakat sederhana adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri mendefinisikan mana yang sakral dan mana yang profan. Dalam kasus yang ditelitinya, sumber dari kehidupan beragama pada suku-suku asli di Australia adalah totemisme. Dalam suku-suku itu, tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang tertentu didefinisikan sebagai sakral dan dianggap sebagai dewa. Totem adalah salah satu bentuk fakta sosial yang bersifat non-materi dan merupakan salah satu bentuk kesadaran kolektif. Dengan menyembah totem, kesadaran kolektif itu, masyarakat sebetulnya menyembah dirinya sendiri. Baik, itu perkembangan sosiologi di Prancis yang diwakili oleh Saint-Simon, Comte, dan Durkheim. Kedua, perkembangan sosiologi di Jerman. Kalau sosiologi Prancis cukup konsisten dalam pandangannya tentang pentingnya keteraturan sosial sebagai reaksi atas revolusi Prancis, maka sosiologi Jerman sejak awal tidak mempunyai kesatuan pandangan. Pandangan Karl Marx di satu pihak yang memusatkan perhatiannya pada konflik sosial, berbeda dari pandangan Max Weber yang memusatkan perhatiannya pada pemikiran rasional, atau George Simmel yang memusatkan studinya pada interaksi. Kita lihat yang pertama, Marx. Marx bukanlah seorang sosiolog dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang sosiolog. Dia adalah seorang ahli ekonomi ketimbang seorang sosiolog. Tetapi karena tema-tema yang dibahasnya sama dengan tema-tema yang dibahas oleh para sosiolog, yakni tentang konflik sosial, maka dia juga dikategorikan sebagai seorang pemikir sosial. Berbeda dengan para sosiolog Prancis yang mengembangkan teori untuk menciptakan keteraturan sosial, Marx tertarik dengan masalah penindasan dan mengembangkan teori untuk menghancurkan sistem kapitalisme. Kunci untuk memahami pemikiran Marx adalah idenya tentang konflik sosial. Ada bermacam-macam konflik sosial, tetapi konflik yang paling menonjol untuk Marx adalah konflik yang disebabkan oleh mode of production, cara produksi barang-barang material. Selanjutnya, Marx membahas tentang tema-tema berikut dalam karyanya, yakni cara-cara produksi barang material, tentang alienasi, tentang materialisme, tentang kesadaran palsu, tentang revolusi sebagai jalan keluar dari konflik sosial. Oke, itu beberapa hal yang dibahas oleh Marx. Kedua, Max Weber. Kalau Marx tertarik dengan masalah kapitalisme, Weber lebih tertarik dengan rasionalisasi,
yakni pertimbangan-pertimbangan rasional sebelum orang melakukan sesuatu. Pertimbangan-pertimbangan itu menyangkut dua hal, yakni tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Salah satu contoh dari rasionalisasi itu adalah birokrasi. Dalam birokrasi, orang mencari cara-cara rasional untuk mencapai tujuan. Dalam masyarakat modern, contoh dari rasionalisasi itu adalah restoran fast food, restoran siap saji, di mana segala sesuatu dibuat serasional mungkin, seefektif mungkin agar tercapai efisiensi. Dia kemudian memperluas diskusi tentang birokrasi ke dalam institusi politik dan membedakan tiga macam otoritas. Ada otoritas tradisional, ada otoritas karismatik, dan ada otoritas rasional legal. Menurut dia, otoritas rasional legal memacu pertumbuhan birokrasi di Eropa. Sementara otoritas tradisional dan karismatik menghambat pertumbuhan birokrasi di dunia timur, Cina dan India misalnya pada masa itu. Dalam otoritas rasional legal, pemimpin dipilih berdasarkan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Selain membahas hubungan antara rasionalisasi dan birokrasi, Weber juga mendiskusikan hubungan antara agama dan kapitalisme. Mengapa sistem ekonomi rasional seperti kapitalisme bertumbuh subur di Eropa Barat ketimbang dunia lainnya? Jawaban atas pertanyaan itu adalah kepercayaan Calvinisme, khususnya ajaran mereka tentang predestinasi, sebagaimana dijelaskan oleh bukunya yang sangat terkenal, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Orang ketiga itu George Simmel. Simmel adalah seorang sosiolog keturunan Yahudi yang mendapat banyak perlakuan diskriminatif ketika dia mengajar di Universitas Berlin, sehingga karya-karyanya kurang terkenal di sana. Tetapi dia punya pengaruh kuat terhadap Chicago School di Amerika dengan teorinya yang terkenal, yakni interaksionisme simbolik. Karena beberapa pendukung teori ini, seperti Albion Small, Robert Park, adalah mahasiswa-mahasiswa dari George Simmel ketika mereka belajar di Universitas Berlin. Merekalah yang membawa ide-ide Simmel ke Amerika. Simmel terkenal karena analisanya berpusat pada masalah yang berskala kecil, seperti aksi dan interaksi. Dalam kenyataannya atau dalam karyanya yang terkenal tentang dyad and triad, Simmel mengemukakan bahwa perkembangan penting di dalam sosiologi terjadi ketika kelompok duaan atau dyadic group berubah menjadi triadic group, kelompok yang terdiri dari 3 orang, dengan menambahkan satu anggota baru di dalam kelompok itu. Di dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, sulit terjadi perubahan-perubahan. Tetapi di dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Dinamikanya menjadi lebih banyak. Kalau kelompok itu terlibat dalam konflik, 1 orang bisa jadi penengah, 2 bisa bersatu melawan yang ketiga, pihak ketiga bisa bersekutu dengan 1 melawan 2, dan seterusnya. Jadi dinamika kelompoknya itu lebih kaya. Ketiga, perkembangan sosiologi di Inggris. Pemikir sosial Inggris yang terkenal pada masa itu adalah Herbert Spencer. Pemikirannya kurang lebih sama dengan Auguste Comte. Mereka mendambakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Dipengaruhi oleh Darwin, dia berteori bahwa dunia berkembang ke arah yang harmonis. Oleh sebab itu, revolusi tidak perlu diciptakan atau tidak perlu dibuat untuk menciptakan keharmonisan itu. Seperti tumbuhan dan hewan yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, demikian juga masyarakat. Herbert Spencer membandingkan masyarakat itu dengan organisme. Dia sangat tertarik dengan struktur masyarakat yang begitu kompleks, sebagaimana halnya struktur organisme yang juga kompleks. Dalam analogi antara organisme dengan masyarakat, dia menunjukkan 3 hal. Pertama, evolusi sosial selalu terarah kepada situasi sosial yang ideal, tidak perlu revolusi.
organisme terarah kepada perkembangan yang lebih sempurna. Kedua, masyarakat berkembang ke arah diferensiasi struktur untuk memenuhi fungsi-fungsi baru dalam masyarakat. Dan ketiga, konsekuensi dari evolusi sosial adalah peningkatan pembagian kerja. Dan keempat, Spencer menyamakan evolusi sosial dengan evolusi dalam biologi, yakni yang kuat akan bertahan, sedangkan yang lemah akan binasa. Dan terakhir, perkembangan sosiologi di Italia. Pada waktu yang kurang lebih sama, di Italia muncul dua orang pemikir sosial, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Keduanya sama-sama menolak ide revolusi dari Marx dan juga ide-ide yang berasal dari Aufklärung yang memuja akal budi. Sebagai ganti memuja akal budi, mereka menekankan pentingnya faktor-faktor non-rasio seperti insting. Oleh karena insting begitu penting, maka tidak realistis mengharapkan perubahan dramatis sebagaimana yang diharapkan oleh Marx. Dalam hubungan dengan perubahan sosial, Pareto menolak gagasan Marx tentang peran massa dalam menciptakan perubahan melalui revolusi. Bagi Pareto, perubahan sosial bisa terjadi melalui kelompok elit yang baru. Kalau kelompok elit yang lama jatuh atau mundur, maka pasti ada kelompok elit yang baru. Saya kira teori dari Pareto ini masih berlaku pada zaman ini. Pareto juga adalah seorang struktur fungsionalis sejati yang melihat masyarakat sebagai satu sistem yang berada dalam equilibrium. Perubahan pada satu bagian akan menyebabkan perubahan pada bagian yang lain. Atas dasar pemikirannya itu, Talcott Parsons kemudian berminat mempelajari karya Pareto yang berjudul A Treatise to a General Theory. Saya kira itu beberapa kekuatan intelektual yang telah turut membangkitkan teori-teori sosiologi modern. Untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.